Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Alvina Dewi dengan nomor NIM 2301030019. Saya dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai pelaksanaan pendidikan politik melalui jalur kampus atau organisasi yang ada di kampus. Presentasi kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan politik. Materi yang pertama yaitu pelaksanaan pendidikan politik melalui jalur organisasi kemahasiswaan. Pelaksanaan pendidikan politik melalui jalur kampus dapat dilaksanakan melalui organisasi intraperguruan tinggi. Bentuk pelaksanaannya bisa melalui organisasi kemahasiswaan seperti BEM, DPM, HMPS, UKM, IMM, dan masih banyak lain sebagainya. Di sana, mahasiswa akan dilatih untuk dapat belajar mengenai demokrasi seperti pemilihan pengurus, rapat pimpinan, serta biasanya itu di dalam sebuah organisasi terdapat bidang yang berhubungan mengenai politik. Contohnya di HMPS PPKN terdapat bidang sospol, yaitu sosial dan politik, serta di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau yang biasa disingkat IMMKIP. Itu di dalamnya terdapat bidang yang berhubungan langsung mengenai politik, yaitu bidang HPKP. Di sana kita akan dilatih untuk dapat berpikir secara kritis, aktif, dan membangun mahasiswa untuk dapat memiliki kesadaran akan politik. Kegiatan ini itu dapat membangun kemampuan mahasiswa untuk dapat berpikir kritis, argumentatif, dan objektif, serta melatih mahasiswa untuk menghargai perbedaan pendapat yang ada. Tujuan pelaksanaan pendidikan politik tersebut itu dapat menumbuhkan kesadaran berpolitik yang sehat dan etis, mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap kebijakan publik, membentuk karakter kepemimpinan yang demokratis dan bertanggung jawab, menyiapkan kader bangsa yang siap berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan politik melalui jalur Ormawa di kampus itu berperan penting dalam membentuk generasi muda yang cerdas secara intelektual, matang secara emosional, dan dewasa secara politik, serta menjadi mahasiswa yang mampu berpikir secara sehat mengenai isu politik yang terjadi. Di balik dari pelaksanaan, pasti ada permasalahan atau kendala dari jalur organisasi kemahasiswaan kampus. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya partisipasi mahasiswa untuk mengikuti organisasi kampus yang ada di UMP itu sendiri, yang dapat menumbuhkan kesadaran politik akan pentingnya peran organisasi kemahasiswaan sebagai wadah pembelajaran politik juga menjadi hambatan yang besar. Banyak mahasiswa belum memahami bahwa berorganisasi bukan hanya sekedar kegiatan tambahan saja gitu, melainkan juga bisa menjadi tempat untuk belajar berdemokrasi, memahami struktur kekuasaan, dan menyalurkan aspirasi. Contohnya di HMPS PPKN UMP itu sendiri, mahasiswa PPKN itu sendiri itu wajib mengikuti HMPS bagi mahasiswa aktif PPKN. Jadi mahasiswa itu cenderung mengikuti organisasi kemahasiswaan itu karena kewajiban tersebut, bukan karena keinginan dari dalam dirinya. Selain itu juga mahasiswa tersebut cenderung hanya mengikuti HMPS saja, tidak mengikuti organisasi-organisasi lain seperti contohnya BEM, DPM, UKM, atau seperti IMM. Seperti itu. Efektivitas dari jalur tersebut
yaitu pelaksanaan pendidikan politik melalui jalur organisasi kemahasiswaan secara konsep merupakan langkah yang sangat efektif. Karena di dalam kampus sendiri itu berfungsi sebagai pusat pengembangan keilmuan, karakter, dan kesadaran sosial. Namun, dalam kenyataannya tingkat efektivitas pelaksanaan pendidikan politik masih kurang optimal karena adanya permasalahan rendahnya partisipasi mahasiswa dalam kegiatan organisasi kampus. Hal tersebut itu yang menjadi hambatan efektivitas dari pelaksanaan pendidikan politik di kampus UMP. Dengan kurangnya partisipasi kemahasiswaan, fungsi pendidikan politik di kampus menjadi kurang berjalan secara maksimal. Meskipun demikian, pelaksanaan pendidikan politik di kampus masih tetap memiliki potensi yang efektif, yaitu dengan disertai upaya peningkatan partisipasi dan kesadaran bagi mahasiswa. Selain efektivitas, kita juga menyediakan solusi atau langkah yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, mendorong peran aktif pihak kampus. Pihak kampus UMP itu sendiri dapat membangun hubungan yang baik dengan organisasi kemahasiswaan agar tercipta lingkungan yang lebih suportif dan transparan. Selain itu juga kampus itu perlu memfasilitasi kegiatan organisasi mahasiswa dengan memberikan dukungan secara finansial, sarana prasarana, serta akses yang lebih memadai. Kampus dapat mengintegrasikan pendidikan politik ke dalam program pengembangan mahasiswa seperti seminar dan mata kuliah yang membahas isu-isu politik. Selain itu juga kampus dapat memberikan penghargaan atau pengakuan akademik bagi mahasiswa yang aktif berorganisasi. Contohnya itu seminar yang diadakan oleh HMPS, PPKN UMP yang berkolaborasi dengan program studi PPKN itu sendiri. Di seminar tersebut kita juga menyinggung mengenai masalah politik. Yang kedua, yaitu meningkatkan promosi organisasi. Organisasi mahasiswa perlu meningkatkan strategi rekrutmen dengan memanfaatkan media sosial yang lebih menarik agar mahasiswa itu dapat lebih berminat untuk mengikuti organisasi kemahasiswaan. Dengan contohnya mengadakan acara yang kreatif dan memperkenalkan program-program yang relevan dengan minat mahasiswa sehingga mahasiswa tertarik. Organisasi mahasiswa juga bisa menciptakan lingkungan yang kolaboratif, aktif, dan juga yang sehat. Hal ini itu membuat mahasiswa lebih nyaman untuk berorganisasi. Selain itu juga mahasiswa perlu diberi pemahaman bahwa organisasi itu bukan hanya tentang kegiatan tambahan saja, tetapi juga sebagai wadah pembelajaran kita mengenai kepemimpinan dan juga tanggung jawab kita terhadap sosial. Kemudian solusi yang terakhir itu kita dapat membangun budaya politik yang sehat di organisasi kemahasiswaan yang ada di kampus UMP itu sendiri. Pendidikan politik akan lebih efektif jika kampus itu menumbuhkan budaya demokrasi yang terbuka dan sehat, di mana setiap mahasiswa itu bebas berpendapat dengan cara yang sopan dan juga bertanggung jawab atas apa yang mereka berikan atau ajukan pendapat. Organisasi kampus juga perlu menambahkan nilai-nilai toleransi, musyawarah, anti apatis terhadap isu publik agar mahasiswa merasa aman serta nyaman untuk berpartisipasi. Dengan membangun budaya politik yang sehat di organisasi kemahasiswaan yang ada di kampus. Kesimpulan pada pembahasan kali ini, yaitu pendidikan politik di organisasi kampus berperan penting membentuk mahasiswa yang kritis, demokratis, dan sadar akan tanggung jawab sebagai warga negara.
Namun efektivitasnya masih kurang karena minimnya partisipasi dan kesadaran mahasiswa untuk berorganisasi. Jadi yang ikut organisasi hanya beberapa mahasiswa yang itu saja. Agar lebih optimal, diperlukan dukungan aktif dari kampus, promosi organisasi yang menarik dan bermanfaat dari Ormawa itu sendiri, serta pembentukan budaya politik yang sehat dan terbuka. Dengan demikian, kampus dapat menjadi wadah efektif dalam mencetak generasi muda yang cerdas dan berintegritas dalam kehidupan bernegara dan berpolitik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.